Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi di sesi video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menambahkan pengguna atau anggota baru ini melalui aplikasi mobile baik Android maupun iOS. Ini adalah aplikasi yang bisa dimiliki koperasi untuk memudahkan anggota atau pengguna untuk misalnya mengecek saldo, membuat transaksi finansial, kemudian bisa juga untuk mengajukan kredit. Ini akan kita bahas di sesi video kali ini. Oke, kita sudah masuk ke aplikasi mobile kita. Kemudian di samping juga ada dashboard iCore System yang sudah terhubung ke aplikasi mobile. Oke, bagaimana sih caranya pengguna atau calon anggota kita bisa mendaftar menjadi anggota? Di sini saya jelaskan beberapa langkah. Ada 3 langkah. Yang pertama, calon anggota ini harus membuat akun dulu pada aplikasi mobile. Kemudian yang kedua, dia bisa mengajukan permohonan melalui aplikasi. Kemudian yang ketiga, dia membayar simpanan pokok. Jadi 3 langkah itu sangat mudah untuk pengguna kita bisa langsung terhubung dan terdaftar menjadi anggota kita. Oke, kita langsung saja tahapan-tahapannya. Di aplikasi ini, kemudian kita pilih ke bagian menu masuk ke akun. Jadi di sini ada tombol untuk masuk ke akun. Ini kita masih di luar ya, kita belum login, makanya kita harus masuk dulu ke akun. Namun kalau kita misalnya belum punya akun, kita tinggal klik untuk buat akun di sini. Kita klik buat akun, kemudian oke, di sini tampilannya mungkin masing-masing koperasi nanti memiliki tampilan yang berbeda. Tergantung koperasinya, itu desainnya berbeda-beda. Namun secara prinsip sama. Untuk membuat akun diperlukan nama. Di sini kita misalnya namanya adalah Sean Faisyatama misalnya, gini ya. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian kita klik next. Nomor HP-nya, oke, ini misalnya nomor HP-nya, kemudian alamat emailnya. Ini kita isi sesuai dengan petunjuk yang ada. Kemudian next. Nah, nanti akan dikirimkan OTP. Jadi pastikan nomor handphone yang terdaftar tadi itu memiliki WhatsApp aktif, sehingga nanti OTP akan masuk ke akun WhatsApp. Nah, kita tinggal masukkan di sini. Kita lihat nomor WhatsApp-nya, misalnya kalau misalnya belum terkirim, kita bisa minta lagi satu kali lagi untuk mengirimkan OTP-nya. Oke, sudah masuk. Kodenya adalah 1184. Jadi kita tinggal masukkan 1184. Kemudian kita next. Kemudian tahap yang berikut adalah kita membuat password. Jadi nanti sudah selesai masukkan OTP, kita diminta untuk membuat password. Kita buat password. Password ini usahakan yang mudah diingat, tapi jangan juga terlalu gampang. Oke, ini hanya sekedar contoh. Oke, setelah membuat password kita next lagi dan oke, kita sudah berhasil membuat akun untuk koperasi kita di aplikasi kita. Jadi sini sudah ada namanya, kemudian saldonya masih 0. Nanti kita belajar lagi bagaimana cara top up saldo, kemudian melakukan transaksi, nanti kita akan belajar bersama. Namun saat ini kita akan fokus untuk belajar bagaimana menjadi anggota koperasi. Jadi calon anggota atau pengguna biasa ini mau mendaftar menjadi anggota koperasi, caranya bagaimana? Kita bisa klik di sebelah kiri. Di sini ada swipe, kita bisa swipe begini. Kita swipe, kemudian kita lihat ada menu untuk daftar menjadi anggota koperasi di sini ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat ada daftar menjadi anggota koperasi, kita klik saja. Oke, di sini kita diminta untuk melengkapi syarat-syaratnya.
Jadi kita isi dulu formnya. Kita ingin menjadi anggota koperasi yang apa, misalnya biasa, mitra, atau anggota koperasi luar biasa. Ini kita tinggal pilih. Oh, saya ingin menjadi misalnya anggota koperasi luar biasa, misalnya tinggal pilih anggota koperasi luar biasa. Kemudian saya lengkapi nomor KTP-nya, kemudian tempat lahirnya, kemudian tanggal lahirnya. Ini kita isi eh, sesuai dengan data kita. Kemudian yang berikutnya adalah NPWP. Misalkan NPWP ini nama ibu kandung misalnya. Oke, kemudian alamat sesuai KTP. Kemudian alamat misalnya di Jogja, kabupaten. Ini kita lengkapi data-datanya. Kemudian pekerjaannya, instansinya misalnya bekerja di koperasi, misalnya alamat pekerjaannya di Yogyakarta, begini ya. Kemudian alasan masuk koperasi, di sini adalah custom data. Jadi di sesi sebelumnya ini kita sudah membahas terkait custom data, bagaimana kita membuat sebuah custom data sehingga nanti calon anggota bisa mengisi sebagai syarat untuk menjadi anggota. Jadi misalnya di sini alasan masuk anggota koperasi karena pengalaman, misalnya pengalaman dalam berkoperasi. Oke, mencari pengalaman dalam berkoperasi, ukuran baju misalnya S. Oke, begini ya. Kemudian setelah itu kita diminta untuk tambahkan foto dan KTP. Jadi ini pas foto kita bisa ambil. Ini karena nggak ada fotonya, kita pilih aja foto yang ada ya. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan fotonya apa. Oke, ini karena kita pakai emulator, kita pakai KTP-nya nanti juga. Ini KTP yang sesuai dengan KTP teman-teman semua. Kemudian setelah KTP difoto, kemudian dikirim. Kemudian yang berikutnya adalah di sini ada konfirmasi bahwa kita setuju untuk menjadi anggota koperasi dan bersedia mengikuti syarat-syarat yang ada di situ. Oke, kita centang ini, centang apa namanya persetujuannya. Setelah kita centang, nanti kita diminta untuk tanda tangan di sini, sehingga nanti kita masukkan tanda tangan. Misalnya di sini kita sudah tanda tangan. Setelah kita tanda tangan, oke, kemudian kita ajukan permohonan ya. Kita ajukan permohonan keanggotaan. Oke, setelah itu permohonannya terkirim, kita tekan oke saja. Saat ini sedang dalam proses. Oke, tahapan untuk pengguna tadi untuk permohonan menjadi anggota ini sudah terkirim ke core system. Kita bisa lihat di sini di core systemnya, di bagian keanggotaan, kemudian request menjadi anggota. Nanti kita bisa lihat di sini di request menjadi anggota. Oh tidak, dia karena tadi tipe keanggotaannya public, jadi langsung dia akan masuk ke calon anggota. Jadi nanti saya jelaskan terkait perbedaan antara apabila tipe keanggotaan itu public, makanya langsung masuk ke calon anggota di sini. Namun apabila tipe keanggotaan itu adalah restrict, artinya terbatas, itu akan masuk ke di sini permintaan menjadi anggota koperasi. Jadi butuh persetujuan dari admin dulu. Namun karena tipe ini adalah tipe public, jadi dia akan langsung masuk ke calon anggota. Begitu. Nah, tahapan berikutnya tinggal membayar simpanan pokok dan simpanan wajib, maka si Sean tadi ini dia sudah bisa menjadi anggota koperasi. Gini ya. Jadi datanya sudah masuk, dia tinggal membayar simpanan pokok dan simpanan wajib, maka dia sudah menjadi anggota koperasi. Oke, mungkin begitu dulu untuk cara menjadi anggota koperasi melalui aplikasi mobile milik koperasi. Terima kasih dan sampai jumpa.